Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A8019 BBGP Jateng, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Batang, akan menampilkan sebuah video praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Milatina Ulfa. Saya Yeyen Afiati. Dan saya Emma Kurnianingrum Suni. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang Bu Yeyen. Hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu Yeyen. Oke, sebelumnya nanti selama Bu Emma coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap praktik yang dilakukan oleh Bu Emma. Nah, sebelumnya apa sih kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach? Oke Bu Yeyen. Menurut saya seorang guru ketika melakukan praktek coaching harus memiliki beberapa kompetensi Bu Yeyen. Yang pertama itu yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau nanti saya melakukan coaching itu, coach saya itu akan lebih banyak berbicara Bu Yeyen daripada ketika saya menjadi coach. Seperti itu Bu Yeyen. Baik, berarti ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Begitu ya Bu Emma ya? Iya Bu Yeyen. Nah, kira-kira kompetensi coach yang ingin Bu Emma kembangkan itu apa? Untuk kesempatan coaching kali ini ya saya akan berusaha mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Yeyen, karena saya masih perlu mengembangkan atau banyak praktek coaching. Mungkin menurut saya ya mendengarkan aktif Bu Yeyen untuk sebagai awal langkah untuk kegiatan coaching hari ini. Oke, jadi nanti saya akan fokus pada mendengarkan aktif. Begitu ya Bu Emma ya. Nah, kemudian bagian mana sih yang ingin diobservasi oleh Bu Emma? Di sini saya inginnya lebih sedikit berbicara Bu Yeyen dibandingkan dengan coach ya. Kompetensi atau indikator mendengarkan aktif yang saya fokuskan untuk coaching saya pada tidak berasumsi atau tidak memiliki asumsi Bu Yeyen gitu. Nah, seperti itu Bu Yeyen. Oke, nanti berarti yang ingin diobservasi adalah pada bagian tidak memiliki asumsi. Begitu Bu Emma ya. Kemudian nih Bu Emma, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut apa Bu? Indikator dari tidak memiliki asumsi yaitu setiap kali coach menjawab yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu memberikan apresiasi Bu Yeyen, kemudian tentunya mendengarkan aktif, dan setelah itu saya melakukan konfirmasi terhadap jawaban coach agar saya tidak memberikan asumsi yang belum tentu benar. Jadi seperti itu Bu Yeyen. Oke, berarti nanti yang akan dicapai oleh Bu Emma itu, Bu Emma bisa memberikan apresiasi dan mengkonfirmasi jawaban dari Kuci. Begitu ya Bu Emma ya? Betul sekali Bu Yeyen. Nah, demikian kegiatan praobservasi saya. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan coaching. Baik, selamat siang Bu Mila. Selamat siang Bu Emma. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Mila ya. Sekian lama tidak ketemu. Nah, kemarin juga kita sempat ketemu ya Bu Mila ya di jalan ya, tanpa disengaja. Bagaimana nih kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah baik dan sangat bahagia Bu Emma. Bu Emma sendiri bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik juga Bu Mila.
Sekarang Bu Mila itu ngajarnya di mana ya Bu Mila ya? Saya sekarang di SD Negeri Bakalan, Bu, Kecamatan Kandeman. Oh, SD Bakalan ya Bu. SD yang ada di pinggir jalan itu kah? Betul sekali. Yang deket itu Ujung Negoro? Betul sekali, Bu. Jadi sebelum gang masuk ujung itu ada SD itu lah itu. Di situ SD Bakalan. Oh, saya sering lewat Bu Mila, tapi saya belum pernah masuk ke SD-nya. Kapan-kapan boleh ya saya main ke sekolahan? Silakan, monggo Bu, dengan senang hati. Mampir kalau pas lewat ya. Oh iya Bu Mila, kalau siswa di sana itu bagaimana ya Bu Mila kondisinya? Kalau siswa di tempat kami ya layaknya siswa pada umumnya, Bu, seperti anak-anak di sekolah lain lah. Kalau perbandingannya dari kelas 4, 5, dan 6 itu bagaimana Bu Mila? Apakah tambah baik atau bagaimana? Kalau saya rasa nih ya Bu, semakin kesini tuh kok ya semakin menurun ya, terutama tentang kepekaan terhadap lingkungannya. Oh begitu Bu Mila. Ini Bu Mila ngajar kelas 6 ya Bu? Betul sekali Bu. Kelas 6 itu ada pelajaran IPA, begitukah Bu? Betul. Ya, Oh, jadi nanti dari pembicaraan kita ini Bu Mila ingin menceritakan apa ya Bu? Saya itu ingin mendapatkan apa ya, semacam ya penyelesaian gitu dari masalah yang sedang saya hadapi Bu, di mana saya itu sering menemukan beberapa siswa saya itu yang kepekaan terhadap lingkungannya menurut saya masih sangat rendah Bu. Seperti itu ya Bu ya. Saya konfirmasi lagi ya Bu ya, bahwa di sekolah Bu Mila itu terjadi suatu masalah yaitu tentang tingkat kepekaan siswa terhadap lingkungan, begitu ya Bu ya? Ya. Boleh diceritakan Bu, tingkat kepekaan siswa terhadap lingkungan itu yang seperti apa dan contohnya bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu Bu, kepekaan terhadap lingkungan itu kan bisa berarti lingkungan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka dan juga lingkungan sosial. Nah, dari kepekaan lingkungan yang berupa makhluk hidup itu, saya sering menemui dari mereka kesadaran untuk menjaga kebersihannya itu masih kurang, Bu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan lingkungan sosial seperti empati atau respect mereka gitu ya terhadap guru, misalkan seorang guru membutuhkan bantuan, itu saya rasa kok belum muncul tingkat kepekaannya itu Bu. Jadi harus guru dulu yang meminta bantuan, baru dia bergerak gitu untuk membantu. Luar biasa sekali Bu Mila. Langkah atau salah satu strategi Bu Mila yang dilaksanakan itu dengan memberikan contoh, kemudian juga bagaimana sih cara memberikan kepekaan sosial terhadap murid-muridnya agar bisa merawat lingkungan, menjaga kebersihan, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Kira-kira nih kalau saya tanya tentang kompetensi Bu Mila untuk menerapkan langkah tersebut, skalanya itu misalnya ya dari angka 1 sampai 10 itu ada di angka berapa Bu Mila? Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 ya Bu. Kalau menurut saya sih, saya merasa masih belum bisa memberdayakan orang lain. Jadi mungkin skalanya masih 5 ya kayaknya. Karena saya belum berani untuk memberdayakan rekan sejawat ataupun warga sekolah di sekitar SD begitu Bu. Oke, berarti menurut Bu Mila ini posisinya masih berada di skala 5. Ya, Saya gitu ya Bu ya. Ceritanya nanti Bu Mila yang lebih spesifik lagi skala 5 itu yang seperti apa boleh saya tahu Bu? Ya itu tadi Bu, jadi kan yang masih bisa saya lakukan hanya memberikan contoh, berarti kan saya sendiri yang harus aktif terus gitu kan, dengan meminta bantuan itu kan saya juga yang aktif sebenarnya untuk meningkatkan respect dan kepedulian siswa itu ya tidak hanya dari pribadi saya sendiri, dalam hal ini harus ada orang lain yang bisa ikut berpartisipasi atau yang bisa saya libatkan seperti itu Bu. Nah dalam hal itu saya belum bisa melakukannya. Nah, berarti skala sekarang itu di tingkat 5 itu artinya itu karena mungkin Bu Mila itu baru bisa melakukan sendiri. Kira-kira harapan Bu Mila nanti itu akan ditingkatkan menjadi berapa angka itu Bu Mila? Mungkin kalau dalam waktu dekat
saya belum berani sampai skala yang tinggi ya Bu. Jadi mungkin hanya 7. Oh, oke, 7 ya Bu ya. Ya. Ditingkatkan ke skala 7 ya. Skala 7 boleh diceritakan perubahannya itu yang seperti apa dari skala 5 meningkat menjadi skala 7 seperti itu. Mungkin saya akan sedikit mencoba warga sekolah lain untuk bersama-sama bisa meningkatkan kepekaan siswa, misal dengan diskusi sesama guru tentang bagaimana sih agar anak sadar bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh bagi mereka. Jadi bagaimana cara agar mereka mampu menjaga eksistensi dari lingkungan sekitar sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu Mila. Tujuannya sangat baik sekali. Ingin seluruh komponen masyarakat tentunya ya, begitu ya Bu Mila. Siswa itu menjaga kebersihan yang tadinya di skala 5 bisa meningkat menjadi 7. Dengan cara yaitu mampu mengajak warga sekolah khususnya rekan-rekan guru. Oke, kira-kira rencana itu akan bisa diterapkan mulai kapan, Bu Mila? Kalau bisa sih sesegera mungkin ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menyelipkan misalnya dalam kegiatan rapat sekolah atau KKG begitu. Saya akan bahas sedikit memasukkan tentang bagaimana kita sama-sama mencari solusi untuk meningkatkan kepekaan siswa. Oke, luar biasa. Memanfaatkan rapat atau KKG di sekolah ya, Bu Mila. Waktu rapat di sekolah atau KKG untuk rencananya akan menyampaikan apa yang ingin Bu Mila capai begitu, Bu. Kira-kira siapa saja, Bu, untuk yang bisa mendukung kegiatan tersebut, Bu Mila? Utamanya ya pasti saya sendiri ya Bu ya. Terus di sini karena tujuannya siswa, berarti siswa kemudian warga sekolah yang lain juga. Dan yang akan saya ajak pertama ya rekan sesama guru gitu. Terutama Bu Mila juga sudah mulai dari diri sendiri ya Bu Mila ya. Tentunya dukungan dari siswa sendiri atau rekan guru mungkin yang jelas juga perlu dukungan dari warga sekolah sekitar semuanya. Itu ya Bu. Kemudian rencananya seperti itu, kira-kira komitmennya apa Bu Mila yang dapat dilakukan biar apa yang sudah Bu Mila lakukan itu bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan Bu Mila. Komitmennya mungkin saya harus membuat dulu ya Bu indikator-indikator ketercapaiannya. Kemudian saya analisis dan sampai mana ketercapaiannya seperti itu. Baik Bu Mila, luar biasa sekali. Saya juga baru terpikirkan ini Bu Mila. Ternyata untuk membuat komitmen perlu membuat indikator. Betul Bu. Menginspirasi juga sih bagi saya Bu. Jadi untuk membuat komitmen kita perlu indikator ketercapaian. Iya betul Bu. Begitu. Oke, terima kasih atas waktu dari kita ya Bu ya. Bu Mila sedikit ngobrol tentang tujuan obrolan kita. Harapannya nanti Bu Mila itu bisa melaksanakan apa ya Bu Mila harapkan terkait dengan meningkatkan kesadaran atau kepekaan siswa terhadap lingkungan, terutama kebersihan lingkungan ya Bu Mila ya, seperti itu. Itu saja Bu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa seperti itu dulu ya Bu. Untuk selanjutnya nanti progresnya saya mungkin akan meminta bantuan Ibu lagi untuk apa ya agar potensi saya bisa tergali lebih dalam lagi begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Mila atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Emma. Terima kasih juga. Oke Bu Emma, luar biasa sekali sudah melakukan percakapan kucing dengan coachingnya tadi Bu Mila ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek kucing ini? Oke Bu Yayan, yang saya rasakan plong Bu Yayan ya. Jujur tadi di awal itu saya deg-degan Bu Yayan melakukan praktek kucing dengan Bu Mila. Ya kebetulan ini baru pertama kali Bu Yayan pengalaman saya
untuk melakukan kucing dengan alur tirta, Bu. Oke, berarti menurut Bu Emma sudah berhasil ya tadi ya. Sudah berhasil bebas dari asumsi tadi ya yang saya amati. Betul, Bu Yayan. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi dalam pelaksanaan kucing mendengarkan aktif ya Bu. Ini selama saya kucing tadi saya rasa juga mendengarkan aktif, tidak memotong pembicaraan, tentunya kemudian sedikit berbicara dibanding dengan kucingnya, tentu terkait dengan indikator mendengarkan aktif, tidak memiliki asumsi, setiap kucing menjawab seperti itu. Saya berusaha mengkonfirmasi biaya setiap jawabannya, jadi tidak memiliki pandangan pribadi yang belum benar seperti itu. Betul sekali. Menurut pengamatan saya, memang Bu Emma ini sudah berhasil dengan bebas dengan asumsi ya, tidak memberikan label ya, kemudian memberikan apresiasi pada jawaban kunci dan mengkonfirmasi setiap jawaban apa yang disampaikan oleh kunci tadi. Nah, saya memiliki sedikit catatan, nih Bu, boleh saya menyampaikan ke Bu Emma? Boleh Bu, boleh sekali. Saya juga butuh catatan atau pengamatan hasil dari kucing tadi Bu Yayan. Baik, yang pertama tadi catatan saya apresiasi sekali ini karena Bu Emma sudah sesuai, sudah bisa mendengarkan aktif dengan tidak memiliki asumsi. Kemudian selalu mengapresiasi dan mengkonfirmasi jawaban Bu Emma tanpa mengangguk. Nah, itu menunjukkan bahwa ada rasa di situ ya Bu, menunjukkan mengangguk, kemudian mengucapkan luar biasa. Bagus itu Bu, seperti itu. Hanya saja ketika memberikan pertanyaan kepada kucing, mata Bu Emma itu tampak tidak fokus menatap Bu Mila. Betul begitu Bu Emma? Oh iya, betul Bu Yayan. Saya kurang sadar itu berarti Bu Yayan. Itu jadi catatan baik untuk saya ya Bu Yayan ya. Terima kasih Bu Yayan. Kemudian Bu Emma juga mencatat setiap jawaban apa yang disampaikan Kuci dan melanjutkan dan membuat pertanyaan dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan Kuci tadi. Sedikit menurut saya ini Bu Emma, tadi kan Bu Emma agak ada kata sudah ya Bu, nah seperti itu kan harusnya sedikit diberi jeda dulu Bu, jadi tidak terburu-buru untuk menanyakan sudah ya Bu, nah seperti itu, seperti menunggu-nunggu, apalagi ya yang akan disampaikan setelah ini, seperti itu. Oke, baik Bu Yayan. Ada lagi dah? Kemudian Bu tadi sempat di akhir itu menanyakan rencana tadi Bu Emma itu. Yang pertama membuat pertanyaan berbobot yang disampaikan ke Kuci, tapi langsung sekaligus 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan satu kan seharusnya biar Kuci dijawab dulu, kemudian baru Bu Emma melanjutkan pertanyaan berikutnya. Tapi tadi saya amati Bu Emma masih sempat kira-kira skala berapa ini ya Bu, seperti itu. Harusnya itu dijawab dulu seperti itu Bu Emma ya. Itu sih catatan dari saya. Nah, setelah ini kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Bu Emma kembangkan lagi? Oke, baik Bu Yayan. Tadi saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Mungkin untuk kedepannya di sini saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Yayan. Karena menurut saya itu salah satu kompetensi yang saya pribadi cukup butuh waktu dan butuh latihan untuk melakukannya. Tentang pertanyaan berbobot. Nah, kedepannya
Saya ingin meningkatkan kompetensi itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Yayan. Betul sekali, Bu. Pertanyaan berbobot itu memang sangat perlu untuk menggali informasi, dan tentunya pertanyaan berbobot itu sifatnya terbuka dan berasal dari jawaban coaching. Seperti itu ya. Betul sekali Bu Yayan. Demikian Bu Emma, observasi kali ini ya saya rasa cukup. Terima kasih Bu Mila sudah jadi coachingnya Bu Emma. Saya Yayan Afiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.